Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan nubuwah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para mahasiswa yang sangat saya banggakan, di pertemuan pertama mata kuliah kita pengantar studi Islam ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya adalah pengertian studi Islam, yang kedua urgensi studi Islam, yang ketiga tujuan studi Islam, dan yang keempat ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, pengertian studi Islam. Studi Islam merupakan upaya memahami dengan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan melalui beberapa metode dan pendekatan yang secara operasional konseptual dapat memberikan pandangan tentang Islam. Itu pengertian studi Islam. Berikutnya adalah urgensi studi Islam. Urgensi yang pertama, umat Islam berada dalam kondisi problematik. Maksudnya adalah dalam hal ini umat Islam harus melakukan pembaruan cara berpikir yang hukumnya berasal dari ajaran-ajaran terdahulu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maksudnya adalah umat manusia dalam hal melakukan cara berpikir itu harus didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang tentu tidak anti terhadap perkembangan zaman. Urgensi yang kedua, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Dalam hal ini maksudnya adalah dengan adanya perkembangan zaman, maka manusia membutuhkan norma hidup untuk mengatur perilaku manusia. Tentu di negara kita ada beberapa norma untuk mengatur perilaku kehidupan manusia. Di antaranya ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Tentunya norma hukum ini sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka ada sanksi yang akan didapat. Selanjutnya, tujuan studi Islam. Tujuan studi Islam yang pertama untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Studi ini berdasarkan asumsi bahwa agama Islam sebagai agama samawi terakhir membawa ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang zaman. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Itu tadi tujuan studi Islam, setidaknya ada 4 ya, yang perlu kita pahami. Selanjutnya, ruang lingkup studi Islam. Setidaknya ada 3 ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Dan yang ketiga, sebagai interaksi sosial yaitu realitas umat Islam. Demikian tadi pembahasan mata kuliah pengantar studi Islam di pertemuan pertama ini. Yang telah kita bahas tadi ada pengertian studi Islam,
urgensi studi Islam, tujuan studi Islam, dan ruang lingkup studi Islam. Jadi dimohon para mahasiswa setelah ini melakukan atau juga melaksanakan tugas resume yang nanti minggu depan dikumpulkan melalui link yang akan saya sampaikan di grup kelas ya, atau di grup WhatsApp kelas. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.